Halo teman-teman, kembali lagi di video kami Keluarga Devi. Nah, hari ini kita duduk berdua mau menceritakan perjalanan hidup kita setelah menikah sampai saat ini udah mempunyai 2 anak nih teman-teman. Untuk ceritanya kita singkat-singkat aja, kalau terlalu detail itu bisa satu video nggak habis ya. Jadi kita mau ceritakan dari awal saya menikah itu tinggal di rumah mertua itu sudah lama sampai saat ini ya teman-teman. Nah biasanya suami itu selalu merantau, kita tuh selalu LDRan. Karena udah punya anak nggak bisa pergi kerja, masih kecil, ya suami yang kerja kita di rumah begitu teman-teman. Tidak enak sih seperti itu sebenarnya. Oke singkat aja, suami itu pernah kerja di Jakarta. Balik ke Jakarta lagi, sebelum menikah juga kerjanya di Jakarta ya. Setelah menikah, punya anak dan balik lagi ke Jakarta, itu kerja sama saudara. Nah itu kerjanya nggak lama sih, hampir 1 tahun lah ya. Itu Imlek, ceritanya Imlek ya, pulang lah ngumpul sama anak istri begitu ya. Adalah lumayan bawa uang, bisa beli baju baru, pokoknya begitulah teman-teman. Singkat cerita lagi itu nggak lama, mungkin habis Imlek beberapa bulan nah, suami berangkat kerja itu sama teman ke Malaysia karena memang kerja di Jakarta itu tidak berkembang teman-teman. Maksudnya itu ya begitu-begitu aja, kerjaan tidak begitu banyak. Jadi mau nggak mau cari kerjaan lain. Nah itu dia pergi ke Malaysia, kerjanya lumayan lah ya. Waktu itu gajinya juga lumayan lah dibandingkan yang di Jakarta. Itu berangkat sama temennya rame-rame, kerja di Malaysia itu hampir 2 tahun ha. Lumayan lama ya, saya ditinggal hampir 2 tahun. 2 kali Imlek gitu ya baru pulang ha. Nah singkat aja dia udah pulang. Kita tuh dari dulu memang dia pun gaji yang nggak besar, kita tuh inisiatif lah bertabung buat masa depan gitu teman-teman. Setidaknya nanti kita kalau keperluan apa-apa bisa keluar sendiri begitu ya, tanpa harus kena orang lain lah masalah kayak gitulah pokoknya teman-teman. Oke, nah singkat cerita lagi udah pulang biasanya kalau suami pulang tuh dia selalu betah di rumah. Kalau selalu udah pulang nggak mau pergi kerja lagi dia teman-teman. Mungkin sekitar beberapa bulan kayak nganggur gitu, nganggur lagi. Biasanya habis pulang kan tabungan lumayan, habis pulang ya udah nganggur, ngabisin duit dulu. Nah karena kan memang nganggurnya cukup lama, kita singkat aja ceritanya. Leo itu udah umur di 4 atau 5 tahun gitu lah teman-teman. Iya. Udah lumayan besar, udah mandiri lah ya, maksudnya sudah bisa main sendiri, sudah bisa mandi sendiri, pokoknya dia kayak gitu. Mungkin seumuran Yuna sekarang ya. Nah waktu itu kita berencana lagi, karena kerja sendiri itu kan ya gaji ada, tapi ya untuk nabung pun nggak begitu yang banyak, ada tapi sedikit begitu teman-teman. Kita berdua kerja itu kan supaya bisa dapat penghasilan lebih banyak. Nah mama itu bilang yang jagain Leo, makanya kita bisa pergi kerja merantau. Jadi kita waktu itu tanya saudaranya lagi, saudara sepupu lah ya. Itu kita kerja sama dia, langsung dikonfirmasi lah intinya begitu, langsung diterima begitu teman-teman. Langsung deal. Kita kerja apa dulu di Jakarta? Kerja sablon teman-teman. Bukan kerja jaga toko atau apa, itu kerjanya lumayan keras ya menurut untuk bagian cewek begitu. Karena mungkin teman-teman yang orang Jakarta kalau sablon tahu lah ya seperti apa kerjanya. Kita berangkat berdua. Sebenarnya waktu itu saya sangat sedih harus ninggalin anak. Itu pertama kalinya tinggalin anak, masih anak-anak kecil gitu kan. Kita lanjut lagi ya, kalau masalah anak tuh sebagai mama pasti sedih gitu teman-teman. Jadi kita balik atau pergi ke Jakarta, berangkat
Nah, teman-teman, singkat aja, kita sudah berangkat ke Jakarta. Waktu itu untuk tiketnya kita beli atau ditanggung waktu itu? Beli sendiri. Beli sendiri ya kalau nggak salah. Oh iya, kita beli sendiri. Itu tiketnya nggak sampai 1 juta sih per orang. Berangkatlah kita, anak ditinggal. Kalau soal anak tuh saya sedih sih teman-teman. Oke, nggak usah bahas anak dulu karena nanti nggak bisa ngomong saya. Kita kerja sampai di sana itu nggak langsung kerja. Nah besoknya baru kerja. Kalau saya kan cewek. Nah cewek itu biasanya kalau kerja sablon itu sebagai kenek. Kenek itu ya tanshe, tukang susun baju di papan begitu ya, atau baju yang udah kering kita cabut begitu. Nah kalau teman-teman yang tahu sablon pasti tahu lah, ngerti lah. Kalau untuk suami, dia kan memang ada pengalaman dari dulu kerja sablon udah lama ya. Dulu dia waktu masih bujang juga kerjanya yaitu sablon sama saudara sama orang lain juga. Nah dia itu tukang cetak gitu ya. Kita kerja di sana itu borongan kayak saya per baju, susun baju itu satu lusin misalnya berapa ya waktu itu lupa dong. Lupa. Pokoknya kita kerja di sana itu nggak sampai 1 tahun sih, karena memang kerjaan kadang kurang. Namanya kerjaan sablon di Jakarta ya begitu, nggak stabil. Kadang banyak. Itu kerjaan anak-anak ya, baju anak-anak gitu teman-teman. Itu bajunya dicetak gambar-gambar gitulah. Karena memang nggak stabil, kita kerjanya mungkin nggak sampai 1 tahun, 7-8 bulan pokoknya sekitar begitu, karena nggak ada perkembangan. Saya pikir mungkin kita cari kerjaan lain. Oh di situ kita tidur, makan itu ditanggung ya. Tapi memang kadang kalau kita lapar lagi ya beli sendiri begitu tuh. Pokoknya Pengen makan yang lain. kayak iya pokoknya begitulah. Kadang ada makan di situ 2 kali lah 1 hari tapi kalau kayak kurang kita beli lagi makanan di luar. Pokoknya begitu. Nah di situ karena memang nggak berkembang, kerjaan juga nggak lancar. Kita waktu itu Novi kan udah di Papua duluan ya. Kita telepon lah Novi di sana tanya kabar, tanya kerjaan. Di sana kita sebelumnya, kalau saya ya, kamu udah pernah jaga toko belum? Belum. Nah, sebelumnya belum pernah jaga toko, apalagi konter HP nih teman-teman. Kayak bagi kita tuh kerjaan yang belum kita alamin pasti rasanya sulit ya. Apalagi di Papua itu konternya itu banyak peraturan. Itu saya tanya Novi, ya pokoknya dia kasih tahu lah peraturan-peraturan di sana, sanggup nggak kayak gitu kan. Kita pikir sebenarnya takut juga sih kayak gimana ya, tapi coba dulu lah gitu kan. Nah udah kita bilang fix mau, dikonfir lah sama bosnya. Bosnya terima kita. Di sana itu harus disiplin, harus pakai sepatu, celana panjang, jaga tokonya tuh nggak boleh pakai celana pendek. Begitu udah kita harus siap-siap dong beli baju, beli sepatu, beli celana panjang. Karena ya kalau kita di rumah atau kerja sablon itu kan pakai baju seadanya gitu teman-teman. Pakai sendal begitu kan. Kita belilah sepatu baru, pokoknya persiapan. Nah kalau kerja di Papua itu bos yang tanggung tiket, tapi itu harus 1 tahun ya kita kerjanya. Kalau ke 1 tahun itu nanti kita bayar tiket ke bosnya lagi. Berangkatlah kita, bosnya udah beli tiket, langsung berangkat. Kita pertama kerja di sana itu saya 3 hari. Pertamanya itu nggak bisa buka bonnya awalnya kan manual, nggak bisa buka bon, tulisan jelek. Pokoknya seperti itu sampai 3 hari saya tuh diajarin sama temannya di sana. 3 hari saya baru bisa teman-teman kayak oh udah nggak grogi ya tuh. Sudah pandai panggil orang. Terus sampailah 1 minggu kita udah lancar, bersyukur ya kita udah lancar 1 minggu. Udah mulai betah lah intinya. Kalau di sana itu uang makan dikasih tapi kita masak sendiri, beli sendiri. Nah mulai di sana itu gajinya lumayan besar ya, waktu itu kita kerja di sana 4 juta lebih ya. Itu sudah sama uang makan. Nah kalau ditotalin berdua mungkin 8-9 juta waktu itu. Dari sana lah kita mulai menabung dan tabungan terisi lumayan nih teman-teman. Kita di sana
Kalau saya hampir 2 tahun lebih. Karena kalau udah 2 tahun itu bos sudah kasih kita tiket gratis buat pulang nih teman-teman. Iya. Waktu itu saya pulang, oh enggak gini, kita udah 1 tahun lebih di Sentani waktu itu ha. Nah, Terus kasih kabar baik lah dari bos, nah suami diangkat jadi kepala toko teman-teman. Di situ keuangan kita mulai membaik karena kepala toko itu kan dapat gaji lebih besar. dapat insentif ya, Iya. dapat persenan begitu. Nah persenan itu kan kayak misalnya 1% 10%, no? Kung. No. 0,1% ya, 10%, pokoknya begitulah. Lupa. Pokoknya lumayan lah teman-teman. Itu udah gaji pokok tetap jalan, terus dia dapat persenan juga. Waktu dia dijadikan kepala toko, kita pindahlah ke Timika. Pindah ke Timika jadi kepala toko. Di sana saya mungkin 1 tahunan, oh. 1 tahunan, singkat aja, terus saya hamil, mengandung Yuna waktu itu. Mengandung Yuna pun saya tuh nggak langsung pulang. Itu berjalan 7 bulanan. Sebenarnya bosnya juga bukan bos sih, kayak orang kepercayaan bos, orang pertama kepercayaan bos gitulah. Izinkan kita melahirkan di sana juga sih teman-teman. Cuman saya pikir kan, saya tanya mama mertua juga, kata mama mertua sih mending pulang aja karena mama mertua yang urus di sini gitu teman-teman. Karena di sana kita nggak ada orang tua begitu kan. Pokoknya begitulah, singkat aja saya pulang, suami temanin. Kita pulang berdua, habis pulang mungkin kamu 1 minggu kali ya. Iya, 1 minggu Dia lebih. pulang 1 minggu lebih, habis itu dia balik lagi sendiri ke Jakarta, ke Papua. Bekerja lagi selama 1 tahun mungkin. Jadi dia tuh hampir 3 tahunan, saya tuh 2 tahun lebih teman-teman. Nah dari situ kita sangat bersyukur sih kita bisa kumpulin tabungan kayak gitu kan. Karena memang kita sudah ada tabungan, memang nggak banyak tapi lumayan gitulah, bersyukur lah teman-teman. Kita pulang, waktu itu kamu pulang karena toko sudah mau tutup ya. Iya. Toko sudah mau tutup, Corona. pulang. Tutup. Sudah mau tutup pulang kan. Nah pulang lah, terus nganggur. Pulang di sini nganggurnya berapa bulan ya? Pokoknya kita tuh kayak sambil cari ruko buat inisiatif buka toko gitu ha. Toko. Nah, karena memang kita kan masih punya tabungan. Waktu itu sih emang ada mikirnya kita mau buka toko dulu atau mau ambil rumah aja nih waktu itu kan. Iya. Pikir-pikir kalau ambil rumah waktu itu kita kayak nggak punya pekerjaan. Nanti Tapi sempat juga kita cari rumah. sempat kita waktu itu cari rumah teman-teman, rumah BTN gitulah, perumahan gitu kan. Sempat kita cari rumah keliling-keliling, tapi memang waktu itu nggak ada yang cocok karena memang nggak sesuai uang kita juga. Terus kita inisiatif cari toko juga, kayak ruko-ruko kecil. Intinya kita mau buka usaha kecil-kecilan waktu itu. Cari di Pontianak, Siantan, nggak ada waktu itu, nggak ada yang cocok. Ada juga nggak sesuai harga gitu kan, mahal gitu teman-teman. Cari juga lah kita ke agak santang komel Ke pelosok. ke pelosok gitu lah teman-teman, kayak di mana sosok di mana pokoknya kita keliling di Taya, pokoknya kita keliling-keliling. Pakai motor. Itu hanya kita berdua yang tahu sih, karena memang nggak ada yang tahu, kita juga nggak cerita. Pokoknya begitulah perjalanan dari awal hingga kita pergilah sampai ke Ketapang. Kita tuh benar-benar sampai keliling ke pelosok nyampainya ke Ketapang nih Pakai teman-teman. motor. Pakai motor ini berdua ya, sampai kita nginep di Tayap semalaman karena memang nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut ke Ketapang, perjalanannya sangat jauh. Di sana jalannya juga sangat rusak. Kita pun waktu itu kayak aduh nyesel nih pakai jalan lewat sini gitu kan. Nah, sampailah kita ke Ketapang karena di sana juga ada teman sekampung kan. Tanyalah, teleponlah kita sama orang satu kampung itu, yang waktu itu kita pernah ke rumahnya itu teman-teman. Kita tanya, posnya kita ke rumahnya. Mereka juga nggak tahu sih kita cari ruko atau cari rumah gitu kan. Dia taunya kita main. Taunya kita bilang juga ya nggak jalan-jalan aja lah karena memang berdua doang kan. Kita juga waktu itu kita nginap di hotel ha. Kita nggak tidur di itu ya. Besok saya waktu itu ha.
di hotel 2 malam. Oh ya, kita pokoknya nginep di hotel 2 malam, nggak tidur di rumah teman sih, karena memang dia ada izinkan. Kita pikir nggak enak lah, yaudah kita nginep di hotel aja. Waktu itu 2 malam. Cari, ketemulah konter yang ruko yang waktu itu kita konterin itu. Itu 1 tahunnya 20 juta waktu itu teman-teman. Karena kita kayak putus asa, cari ke sana nggak dapat, ke sini nggak dapat. Sebenarnya tempat yang kita lihat itu memang bukan tempat yang strategis gitu ya, bukan yang bagus teman-teman. Ya karena kita pikir rumah juga nggak dapat. Nanti kalau kita nggak dapat tempat, kita juga bingung nih mau ngapain Mau nggak mau lah kita sewa itu ruko 1 tahun ya, pas setengah tahun ya. 1 tahun. 1 tahun ya. Gitu Kita sewanya 1 tahun langsung 20 juta begitu ya. Nah, habis sewa itu sampai 1 bulan kita persiapan beli barang, semuanya kita beli online ya teman-teman, beli barang-barang. Memang ada dulu kan pernah kerja di konter ya, kontek-kontek, apalagi dia kan pernah jadi kepala toko, kontek-kontek yang jual-jual barang itu kan masih ada. Kita kontek-kontek lah mereka sampai barang-barang kita datang, apa yang mau kita beli kayak gitu kan, aksesoris kayak HP, bisa servis sedikit belilah LCD, kayak pengecas, pokoknya barang-barang aksesoris HP gitulah teman-teman. Barang sudah datang, semua persiapan kita bikin lemari kaca juga buat taruh-taruh sedikit barang di depan, beli gantungan. Oh iya, ada juga sebagian itu barang-barang ditinggal dari orang pemilik kontrakan yang sebelumnya, yang pernah ngontrak di situ ya. Kita tuh semua beli sama dia itu lebih murah karena dia nggak mau lagi barangnya ada ditinggal begitu, kayak kompor gas, lemari, pokoknya bagian-bagian dapur juga sama gantungan besi gitu. Waktu itu dia juga jual aksesoris mainan gitu teman-teman, jadi masih ada gantungan besi. Setelah 1 bulan pas kayaknya sih nggak salah ya, kita buka toko ya, namanya toko yang pertama kali buka, pengunjung ada tapi ya nggak banyak. Waktu itu kita pertama kali buka untungnya berapa ya waktunya, kayaknya lumayan lumayan. Pokoknya hari pertama kita untungnya agak lumayan sih, Hampir 100.000. hampir 100.000. Kita pikir ini lumayan juga ya, tapi memang kadang namanya buka toko itu ya, pekerjaan apapun, jualan apapun ya, jualan itu naik turun gitu teman-teman. Pokoknya pertama kita tuh kayak, oh ini lumayan nih, boleh nih, semangat. Kita tuh bener-bener semangat kerja, nggak ada malas-malasan beneran. Dari awal kita buka jam 7 sampai tutupnya jam 10 malam. Itu tiap hari sampai jam toko 12 kita tutup nih teman-teman. Tiap hari buka jam 7, kadang jam 11 sampai jam 12 kita tutup. Karena ngarapin orang yang beli dana, isi pulsa, pokoknya begitulah. Kan di sana banyak orang yang beli dana-dana gitu teman-teman. Pokoknya itu kan keuntungannya sama kayak kita jual pulsa begitu. Tapi ya lumayan lah karena ini punya sendiri. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, duduklah kita sampai malam berdua, kadang begitu ya. Anak udah tidur, itu kita perjalanan mungkin berapa bulan, balik kampung bawa Yuna pergi. Karena Leo kan dia sekolah, kita tuh nggak bisa bawa ke sana. Itu singkat kita udah berapa lama ya buka konter di sana, mungkin hampir satu tahun lebih lah ya. Berjalan 1 tahun lebih. Nah di sana saya inisiatif, karena saya tuh kan sering scroll Facebook, lihat banyak emak-emak mau ikut-ikutan lah saya, kayak kalau bisa penghasilan kenapa enggak kan. Nah waktu itu saya tanya Yeni, adik saya, tapi Yeni lebih sarankan saya untuk main YouTube aja, nge-YouTube aja. Oke lah, waktu itu Yeni tanya, kalau nge-YouTube itu harus siap. Maksudnya kalau udah dipromosin ya intinya harus semangat begitu teman-teman. Makanya sampai saat ini saya sangat semangat tiap hari posting gitu kan. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ya kita pernah nge-YouTube juga waktu itu. Memang nggak rame karena waktu itu memang Yeni juga mau promosiin kita karena kita belum siap. Nggak jadilah, gagal lah jadi konten kreator waktu itu. Nah, kalau sekarang waktu di konter itu saya tuh udah bener-bener siap sih, kayak apapun itu saya udah siap nih teman-teman. Karena saya tuh mau coba gitu kan, waktu itu memang udah siap. Ini promosiin lah waktu itu, baru bisa kenal sama teman-teman semua di sini. Nah, sampai di sana
kita berjalan, bersyukur sih banyak orang-orang baik yang selalu bagikan rezeki juga untuk kita teman-teman sampai saat ini. Terima kasih, sangat berterima kasih sih untuk semua yang udah baik nonton saya sampai saat ini, ikutin saya waktu pertama sampai saat ini. Sangat bersyukur bisa sampai sekarang. Nah, sekarang saya tuh mau kasih kabar bahagia untuk kita semua nih teman-teman. Karena saya juga konten kreator ya, boleh disebut begitu. Suka, sedih, senang, kita harus berbagi untuk teman-teman semua. Kita sekarang sudah dari dulu kan sampai saat ini ya kita memang giat menabung, biarpun berapapun itu penghasilan kita sampai saat ini, kita harus bisa nih sisain uang buat mikir masa depan. Banyak sekali teman-teman yang sarankan, maksudnya ya doain juga supaya bisa beri rumah, mobil, dan lain-lain. Saya biasa sangat aminkan, biarpun kadang memang nggak saya balas, tapi setiap komen kalian saya tuh baca teman-teman. Selalu saya aminkan yang komen yang baik-baik. Nah, sekarang saya mau kasih kabar bahagia untuk kita semua, termasuk saya, tentunya sama suami gitu ya. Kita sudah ambil rumah atau perumahan di Siantan teman-teman. Sangat bersyukur, ini juga Berkat teman-teman. berkat teman-teman juga dari Awal kita ngonten sampai sekarang masih nonton. iya, kalian tuh bener-bener terbaik. Intinya kita tuh harus menabung lah teman-teman. Hemat, harus bisa menabung, mikirin masa depan, berapapun itu gaji yang kita dapat. Pokoknya satu dari awal bekerja kita giatnya tuh harus menabung karena kita impikan yaitu rumah masa depan. Karena nggak mungkin kan kita tuh harus tinggal sama orang tua, numpang, maksudnya begitu kan. Kalau kita bisa punya sendiri, kenapa enggak? Makanya kita tuh harus benar-benar giat bekerja, harus bisa menabung. Biasanya ada orang-orang yang julid, bilang ini itu saya, ya udahlah gitu kan. Yang penting saya harus bisa nih, begitu teman-teman. Nah, saya tuh udah ambil rumah di Siantan. Kenapa saya ambil di Siantan? Karena nanti saya mikir, Yuna sekolah di Siantan itu lebih dekat. Kalau perumahan mama itu di Jeruju jauh sekali teman-teman menurut saya. Makanya saya ambilnya di Siantan aja karena perjalanan pulang ke kampung jauh lebih dekat juga. Kalau perjalanan mau ke rumah mama juga nggak begitu jauh seperti itu teman-teman. Nah, jadi rumah ini kita ambil ya teman-teman, kayak tiap bulan kita mesti bayar. Itu udah DP, sebelumnya udah DP dulu. Nah, DP-nya udah kita bayar, lalu sekarang kita nyicil tiap bulan. Jadi tiap bulan kita harus bayar, kita harus lebih giat lagi nih untuk bayar cicilan rumah. Karena memang cicilan rumah itu nggak kecil. Iya. Nah, kalau untuk perumahan ini yang saya ambil itu dia rumah yang belum jadi, masih tanah kosong. Jadi kita bisa request itu dalamannya kita mau bikin 2 kamar, 3 kamar, berapa WC, seperti itu teman-teman. Kalau untuk depannya dia memang nggak bisa di request ya, jadi depannya itu sama semua, namanya rumah perumahan ya begitu. Tapi untungnya juga bisa request dari dalam sih. Rumah ini udah kita ambil 1 bulanan lebih. Rumah ini lagi dibangun teman-teman. Jadi nanti kita mau kasih lihat teman-teman dari awal pembangunan rumah hingga saat ini. Sangat berterima kasih untuk teman-teman semuanya. Pokoknya saya sangat berterima kasih atas doa-doa kalian, support-support kalian untuk saya, maupun apapun itu, saran yang kalian masukin, saya tuh terima teman-teman. Pokoknya terima kasih saya tuh nggak ada habis-habisnya buat kalian semua. Nah, sekarang kalian bisa lihat pembangunan rumah saya. Pokoknya doain semua lancar-lancar, nge-YouTube lancar, rezeki lancar, kesehatan lancar. Kesehatan itu yang paling utama. Makasih banyak untuk kalian semua. Akhirnya bangun rumah baru teman-teman. Nah, di sini adalah perumahan baru. Disinilah rumah masa depan kita. Jadi ini masih kosong, baru mau dibangun. Nah,
ada jumbo. Hexa. Biasa kita bilang jumbo, Hexa. Mulai pembersihan dulu ini. Sebelumnya tuh masih ada barang-barang di sini ya teman-teman. Nah ini udah dibersihkan dan masih ada semen-semen, sampah-sampah itu harus dibersihkan dulu. Nanti mau dipasang colocok ya namanya ya, kayu-kayu ditancap itu. Pakai ini lebih cepat ya, kalau manual lama teman-teman. Nah, sekarang tahap pemasangan colocok. Jadi dimasukin kayu ke dalam gitu, teman-teman. Kita lihat lagi perkembangan bikin rumahnya teman-teman, dan ini mulai bangun fondasi. Jadi untuk luas bangunan ini kita bangun di 8 meter. Nah luas tanahnya itu 9 ya, jadi samping-sampingnya itu masih ada sisa 50 cm gitu. Nah, kita kesini lagi lihat perkembangan bikin rumah baru kita, teman-teman. Ini sudah dikasih pasir ya. Ini belum dicor, dikasih pasir. Nggak tahu nanti kapan dicor. Jadi pengerjaannya tetap dilakukan. Nih teman-teman, habis dicor nanti sudah kering, naik bata dan mungkin masih lama. Kita kesini lagi nih teman-teman, lihat lagi perkembangannya, dan ini mulai dicor hari ini. Tuh. Nah teman-teman, sekarang kita lihat lagi perkembangan rumah, dan ini mulai disambung bikin dapurnya. Itu di bawahnya sudah dicor semen dan dikasih besi ya.
Ini kita datang lagi lihat, ternyata depannya ini sudah dicor semen nih teman-teman. Tuh, tapi memang belum semua ya. Dan lagi dipasang pondasi samping nggak yang di dapur itu. Nah, di sini itu masih ada sisa sedikit tuh. Kira-kira 1,5 meter. Nanti di sini kita bikin untuk simpan tong air, teman-teman. Tapi setelah dapur ini dibangun ya. Sekarang kita sudah berada di rumah masa depan kita nih. Ini kayaknya ada datang pasir kah apa? Di sini tuh tadi hujan deras sekali teman-teman. Ini pas kita sudah sampai di sini udah nggak hujan. Ayo kita lihat perkembangan pembangunan rumahnya. Di bagian ruang tamu ruang keluarga sama di depan itu ini udah dibangun pondasinya, apa ya namanya, ini udah dicor semua ya. Nah sekarang ini bagian dapur, nanti bagian dapurnya akan dibikin seperti ini juga. Kalau udah selesai baru nanti disusun bata kok sama-sama gitu. Ini tadi kita beli gorengan juga, nih kasih tukang-tukangnya. Gorengan. Nih makan bersama. Oke lah teman-teman, jadi segitu dulu ya kita lihat proses bangun rumah. Jadi kita bakalan sering-sering kesini pantau yang kerja ya, karena takutnya nanti kalau udah makin jadi nggak sesuai yang udah kita pesan begitu. Nanti depannya akan seperti ini teman-teman. Jadi depan rumahnya semua sama kayak gini. Kalau depan tuh nggak bisa diubah kecuali dalamannya ya. Sangat berterima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk keluarga saya, adik saya, abang saya, kakak saya, pokoknya semuanya keluarga saya yang udah ngedukung saya sampai saat ini, teman-teman juga. Jadi sangat berterima kasih untuk kalian semua. Video hari ini sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye bye.